Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila haratin wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis kita malam hari ini. Adapun malam hari ini adalah nukilan kitab klasik daripada ulama Makrifat Banjar. Nah, pada minggu kemarin mungkin kita sudah sampai pada tahapan pengkajian tentang masalah Nur Muhammad. Nah, jadi malam hari ini dilanjutkan bab selanjutnya. Nah, mungkin tentang Nur Muhammad kita cukupkan dulu. Nah, kemudian dilanjutkan pengajian pada malam hari ini daripada Syekh Abdul Rauf berkata, yang sebenarnya diri adalah nyawa. Adapun yang sebenarnya diri adalah nyawa. Yang sebenarnya nyawa adalah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad adalah sifat Allah. Dan sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Syekh Abdul Rauf berkata, yang sebenarnya diri adalah nyawa. Yang sebenarnya nyawa ialah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itulah sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang sebenarnya diri, sebenarnya diri tadi ialah nyawa. Manakah itu yang disebut nyawa? Nah, nyawa tadi ialah tajalli daripada diri atau nyatanya diri. Jadi yang sebenarnya diri itulah nyawa. Kalau nyawa secara garis besar, nyawa tadi adalah 7 sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan nyawa diantaranya adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kuasa, berkehendak, tahu akan sesuatu, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, itulah yang disebut nyawa. Jadi sebenarnya nyawa itulah diri, sebenarnya diri itulah nyawa. Nah, jadi nyawa, jadi jasad hidup dengan nyawa. Jadi engkau hidup dengan nyawa.
Jadi engkau, yang disebut dengan engkau adalah diri. Diri itu adalah sebenarnya nyawa. Nah, jadi sebenarnya diri itulah nyawa. Nyawa tadi apa? Kuasa itu nyawa. Berkehendak itu nyawa. Tahu akan sesuatu itu nyawa. Hidup nyawa. Melihat nyawa. Mendengar nyawa. Berkata-kata nyawa. Nah, jadi kalau hendak mencari nyawa mana? Nah, tentu tidak jauh dengan diri. Nah, tentu tidak jauh dengan diri. Jadi nyawa tadi hampir dengan dirimu. Jadi dirimu itu dimesrai oleh nyawa. Nah, nyawa itu tidak lain daripada diri. Nah, diri tidak lain tajali daripada nyawa. Nah, kalau orang Banjar mana itu nyawa? Nah, yang hendak makan tuh nyawa, yang hendak minum nyawa, yang hendak sesuatu itulah nyawa. Nah, sebenarnya nyawa tadi apa? Sebenarnya nyawa itulah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itulah sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu contoh misal kemarin diantaranya padi. Padi ditumbuk jadi apa? Nah, padi ditumbuk tentu jadi beras. Beras ditumbuk jadilah tepung. Nah, tepung diolah lalu jadilah kue serabi. Nyatalah zat tadi. Nah, nyatalah zat tadi. Mungkin proses tadi supaya kita bisa memaham, supaya bisa kita mengerti dengan mudah. Nah, jadi sebenarnya diri itulah nyawa. Nah, kalau mencari nyawa mana? Maka yang mati tadi kulun nafsin jaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, tiap yang bernyawa, mana nyawa? Ya diri. Diri tadi bernyawa. Nah, jadi yang disebut bernyawa tadi tentu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam tadi, ataupun kuasa, berkehendak, tahu akan sesuatu, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata tadi menjadi satu kepada sifat si hayat atau hidup. Jadi yang disebut hidup itu nyawa. Nah, jadi sebenarnya hayat itulah sifat. Nah, sebenarnya nyawa tadi itulah hayat atau hidup. Jadi yang hidup itu adalah hayat atau nyawa. Jadi yang hidup, yang hayat tadi, nah kumpulan daripada 6 sifat daripada nyawa menjadi satu, itu disebut dengan hidup. Jadi yang dipadahkan hidup apa? Kuasa. Kuasa mengangkat sesuatu, kuasa berjalan, kuasa duduk, kuasa apa aja tuh. Maka ini salah satu daripada yang dikatakan hidup. Kalau orang hidup tentu dia kuasa akan sesuatu. Bisa berjalan, bisa duduk, bisa berbuat sesuatu karena dia kuasa. Itulah sebenarnya tanda-tanda orang yang hidup. Tentu ada yang hidup, ada yang mati. Kalau mati tadi dia tak kuasa, dia lemah. Berarti syarat dan rukun orang mati tadi adalah lemah. Nah, lemah kada berdaya, tidak kuasa. Maka nanti sampai kepada matikan dirimu sebelum engkau mati. Karena orang matilah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mati yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti di sini bisa kita kolopkan, bisa kita pahami.
Jadi yang namanya kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam tadi itu disebut nyawa. Itulah sebenarnya diri kita. Jadi sebenarnya diri tidak lain daripada nyawa. Sebenarnya nyawa itulah hayat atau hidup. Sedangkan hayat atau hidup si nyawa ini tadi adalah itu tidak lain daripada Nur Muhammad. Baik lahir maupun batin, si nyawa tadi yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata tidak lain daripada Nur Muhammad itu sendiri. Dan sebenarnya Nur Muhammad adalah sifat Allah juga. Nah, jadi sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Tetangganya. Mungkin bahasanya sederhana. Jadi yang sebenarnya diri menurut Syekh Abdul Rauf, sebenarnya diri itulah nyawa. Kan sering kita bertanya, apa sih itu nyawa? Bagaimana sih proses pencabutan nyawa? Mungkin ada pertanyaan di diri kita. Bagaimana proses pencabutan nyawa? Apa itu nyawa? Bagaimana rupa nyawa? Jadi kalau hendak melihat rupa nyawa, coba ditengok di layar monitor tuh, nyawa punya rupa. Nyawa punya rupa atau rupa nyawa. Nah, rupa nyawa tadi coba ditengok di cermin. Kalau kada juga melihat di layar monitor karena kameranya ditutup, kan lihat di cermin. Nah, maka nampaklah rupa nyawa. Nah, inilah rupa nyawa. Maka rupa nyawa ini bungas, elok rupawan. Di sanalah engkau hendak melihat rupanya Nur Muhammad tadi. Nah, rupanya daripada zat wajibul wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaunya kita paham mengerti ini tadi, bisalah kita melihat rupanya zat wajibul wujudnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup jaga malam ini sampai gini kah? Nah, jadi melihat rupa zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal kah ilmu tuh? Nah, 30 tahun, 15 tahun belum juga melihat rupa daripada zat wajibal wujud rupanya Nur Muhammad tadi. Jadi kayak obat nyamuk mutar dulu kan. Siapa tahu kada sampai putaran matilah, mati terus kena air. Nah, jadi yang disebut nyawa, supaya kita kada bertanya lagi di diri kita, mana itu sih nyawa? Nyawa itu melekat pada diri. Kalau hendak juga melihat rupa nyawa, nah lihat tadi di cerminan diri, cerminan alam, nampak rupa si nyawa tuh. Rupa si hidup tadi nampak. Nah, karena yang maha wujud, yang maha ada, yang punya rupa tuh hanya yang hidup, yang wujud aja. Yang maha ada saja yang punya rupa. Bah katanya Allah Ta'ala banyakkah rupanya? Nah, bukan wajah Allah Ta'ala lah tadi. Wajah Nur Muhammad itu daripada zat tadi. Nah, namanya tajalli, kenyataan daripada sang zat. Kenyataan dari tepung apa saja bisa ibu dibikin. Kue serabi, nah, jalabia, lapat, untuk macam-macam kan orang Banjar. Nah, macam-macam dari tajalli daripada biji padi tadi. Macam-macam olahan tadi. Kalau sudah jadi tepung macam-macam. Kalau kapas sudah jadi kain macam-macam bentuk rupanya. Ada baju yang warna hijau, warna putih, lengan panjang, lengan pendek, macam-macam corak modelnya. Apakah itu bukan baju? Iya, baju. Baju tadi macam-macam jenisnya. Dan sebenarnya baju tadi apakah bukan kain? Iya, kain. Dan kain itu sebenarnya apakah itu bukan benang? Iya, benang. Dan sebenarnya benang itu apakah bukan kapas? Iya, itu tidak lain daripada kapas. Nah, kapas asalnya dari mana katanya? Nah, panjang lagi ceritanya tuh. Dari bijinya, kepanjangan. Nah, daripada zat tadi, nah, jadi Nur Muhammad tadi, nah,
tiada lain daripada diri nyawa. Nah, diri nyawa. Maka kemarin diri lahir, diri batin, itulah tajalli nyatanya Nur Muhammad. Artinya bukan dua benda menjadi satu, bukan. Nah, dua benda menjadi satu, bukan. Atau dari zat yang satu berubah ke zat lain, tidak. Tetapi zatnya tidak ada yang berubah-ubahnya. Jadi Tuhan yang dulu, Allah yang dulu dengan sekarang tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, karena Allah tadi maha nyata, karena Allah tadi maha wujud atau maha adanya. Nah, jelaskan suaranya Bang Ijab sudah. Tadi suaranya kata Bang Ijab belum dapat. Nah, sudah dapat. Nah, jadi dari Syekh Abdul Rauf ini banyak pula nukilan-nukilan daripada kitab-kitab klasik, khususnya daripada ulama Banjar tadi. Banyak catatan-catatan kecil tadi. Nah, banyak daripada tokoh ulama-ulama Banjar tadi. Ada ulama Banjar yang besar, 7 orang ulama Banjar tadi, yang kita lihat corak pendapatnya daripada nukilan tulisannya tadi, itu makna dan isinya tidaklah berbeda tadi. Nah, jadi kalau nyawa dicabut bagaimana? Kenali dulu nyawa. Nyawa tadi kenali dulu. Maka bila engkau tak ada nyawa, matilah engkau. Nah, maka kenali dulu nyawa nih. Mana itu nyawa? Dikenali dulu nyawa. Maka bila nyawa kada kenal, engkau tuh kada kenal di nyawa, maka tak cintalah dengan nyawa tadi. Nah, nyawa bukan nyangkut di batang pisang atau di mana-mana nyawa tadi. Nyawa tadi tidak lain daripada diri engkau. Itu nyawa. Jadi salah satu nyawa tadi apa? Ya kuasa. Nah, untuk berjalan, untuk duduk, untuk mengangkat sesuatu, ini sebenarnya nyawa. Nah, nyawa. Itulah nyawa. Nah, ketika dicabut, nyawa apa? Nyawa dicabut, stroke kita. Hilang kuasa kita. Nah, stroke. Nah, mungkin bahasanya orang Malaysia kan ngerti aja lah stroke tadi. Nah, jadi salah satu daripada nyawa dicabut, itulah sifat kodrat dicabut. Kalau sudah lemah nih apa mau apa lagi. Cuma masih ada namanya iradat atau kehendak, tuh nyawa juga. Masih hendak makan, hendak minum, hendaklah ini dan itu. Tapi tak bisa lagi jalan. Jalan sudah diangkat. Minum sudah diminumi, cuma masih ada namanya iradat. Kadang-kadang tak sadar-sadar juga manusia sudah stroke, marah-marah lagi. Kasihan istrinya yang merawat, marah-marah lagi. Nah, sudah stroke tak tahu diri lagi, marah-marah. Kan orang sudah merawat capek-capek malah dimarah-marahin. Nah, jadi sadar-sadar diri kita tadi. Nah, kalau sudah lemah apa yang terjadi? Nyawa. Apa yang kita sombongkan lagi kalau sudah nyawa tadi? Nah, jadi nyawa melayang, kata orang, melayang kemana? Nyawa ya melekat pada diri. Jadi sebenarnya diri engkau itu ya nyawa, bukan melayang ke udara kemana. Di diri tadi tetap tidak berpisah. Laksana padi yang ditumbuk, nah jadi beras. Supaya engkau kenal dengan nyawa sebenarnya nyawa, supaya engkau melihat dengan nyawa tadi. Kalau perlu dirasakan nyawa tadi dirasakan. Nah, jangan kada merasa nyawa punya nyawa tapi kada tahu di nyawa. Nah, jadi sebenarnya kita tadi dinamakan punya nyawa. Nah, artinya punya kehendak. Nah, kehendak nih pula. Nah, nanti berkurang. Yang dulu kita makan mungkin 4 kali, 5 kali satu hari, ya 3 kali, lalu berkuranglah nafsu makan tadi, berkurang. Nah,
akan susah makanan-makanan tadi diterima oleh perut. Nah, nanti berkurang-kurang, berkehendak. Ya, kalaunya lagi jaya, lagi muda, banyaklah kehendaknya. Tapi sudah tua, kehendak tadi makin hari makin berkurang. Itulah nyawa. Jadi nyawa itu memang fitrahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dikikis-kikis. Begitu pula kehendak di diri tadi, itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak tadi itu fitrah. Kita tidak bisa hidup tanpa iradat, tanpa kehendak. Jadi nafsu itu tidak lain daripada iradat atau kehendak Allah. Cuma nafsu tadi yang tidak terkendali, lalu kita kuasakan nafsu tadi, lalu dikendalikan. Nah, itu nafsu. Jadi nafsu tadi tiada lain daripada nyawa engkau juga. Nah, jadi kalau nafsu dibunuh, maka matilah engkau. Nah, tidak punya kehendak lagi, mati. Karena orang mati itu mana lagi ada yang hendak makan, hendak minum. Mungkin lari orang yang tamu ini. Kata si mayat, saya mau minum teh, mau minum kopi. Lah, kabur orang. Kalau orang mati tadi. Nah, yang orang mati inilah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berjumpa dengan Allah. Yang nyawanya dicabut, atau istilahnya om layang tadi. Nyawa tadi mana? Dikenali dulu nyawa. Jangan sampai nyawa tadi diambil orang. Mana ada orang bisa mengambil nyawa kita. Nyawa tadi melekat di diri. Kalau tanpa izin dan kehendakku, kata Allah, tak bisa. Nah, karena nyawa tadi adalah sifat Allah, adalah daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyawa itu laksana air tadi. Nah, jadi es batu itu diri nyawa, lalu bernyawa diri tadi. Diri yang mula-mula dari air menjadi es batu, itu diri nyawa. Nah, diri nyawa tadi. Dan nyawanya itu tiada lain daripada zat, maka sebagian diri tadi itu daripada air semata. Yang disebut nyawa itu tiada lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi tiada lain daripada zat. Nur Muhammad tadi tiada lain daripada sifat. Sifat tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana diri kita nih es batu yang seutuhnya diri kita nih dimesrai. Tahu Bapak Ibu arti dimesrai? Tidak lain daripada air. Nah, diri kita nih dimesrai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimesrai oleh zat Allah. Baik lahir maupun batin, arti dimesrai tidak lain. Nah, kalau tidak ada lain, bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di garis bawahi Pak Abdul, bukan Allah diri tadi, tapi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dari Allah, lalu dari mana kita? Dari batang pisang kah lahir engkau? Nah, atau dari mana? Tentu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, malam hari ini paling tidak kita melihat dulu rupa nyawa. Kalau nyawa ini bakal kajutan hilang. Nah, kalau nyawa ini bakal kajutan pergi. Nah, kenali dulu nyawa. Nah, jadi nyawa itu ialah yang berkehendak di diri tadi. Jadi sadar-sadar kalau sudah makin hari kehendak tadi. Pak Haji Sulaiman makan sudah, saya tak mau lagi makan, tak nak makan lagi katanya, tak enak lagi makan ayam pun tak suka, makan daging. Nah, makin hari ke hari kehendak kita tadi atau iradat makin hari makin lemah. Artinya kehendak tadi makin hari makin kurang. Nah, sampai iradat tadi pun meninggalkan diri, artinya tak ada lagi kehendak. Mati juga kita. Nah, cuma matinya satu stroke, kedua kehendak dicabut. Cuma masih bisa kita tahu akan sesuatu lagi. Besok hari apa, hari Minggu, hari Senin, dan lain sebagainya. Tahu lagi.
yaitu istriku, itu anakku, itu suamiku, masih tahu akan sesuatu. Ini siang, ini malam, masih tahu akan sesuatu. Jadi tahu akan sesuatu itu pun adalah nyawa. Jadi yang tahu akan sesuatu itu nyawa. Yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu nyawa. Yang dapat mengenal Allah itu nyawa. Sebenarnya nyawa tadi siapa? Ya Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad apa? Itu sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada zat Allah. Maka itu yang mengenal Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau makhluk mengenal Tuhan kada bisa, kada pacang ketemu tadi. Nah, daripada zat Allah juga yang mengenal dirinya. Nah, jadi yang mengenal Allah tadi tiada lain daripada dirinya juga. Jadi yang berilmu tadi itu nyawa. Adakah nyawa ini tahu akan sesuatu? Nah, misalnya berjualan nih 1.000, 2.000, 1 ringgit, 2 ringgit, tahu kita sesuatu tadi. Itulah sifatullah. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain daripada Nur Muhammad tadi, atau tiada lain asalnya itu sifat dan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tahu akan sesuatu. Maka bila kita sakit keras, kita tidak tahu lagi. Nah, bila ilmu dicabut, nah, ilmu tadi dicabut, melihat ya kita tadi, mata masih melihat lagi. Ada habang, hijau, merah, putih dan lain sebagainya. Kenalah kita kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang menjenguk, yang membesuk kita ketika sakit, melihat, masih melihat lagi kita. Maka belum dikatakan mati tadi. Man arafa nafsahu bil fana faqat arafa farabbahu bil baqa. Artinya maka barang siapa mengenal dirinya binasa, niscaya dia kenal kepada Tuhannya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya binasa dirinya tadi. Artinya barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Ada pula perkataan yang demikian tadi. Nah, tentu yang namanya mati adalah kullun nafsin jaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, berarti hilang nyawa. Hilangnya tadi bagaimana? Bukan hancur tapi lenyap. Atau dinamakan fana. Jadi yang mati ini disebut fana. Jadi orang mati itu orang yang fana dirinya. Yang fana nyawanya tadi. Bukan mati seperti ayam. Nah, beda. Mati seperti ayam. Nah, kelepak. Nah, seperti ayam tadi. Atau seperti sapi mati. Nah, lalu istilah kita tadi kembali kepada Allah. Ini yang diri yang fana tadi. Diri yang fana. Nah, mengenal diri, niscaya mengenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, maka binasalah wujud diri. Jadi sebenarnya pemilik nyawa, pemilik zat, pemilik sifat tadi tentu tiada lain dari yang empunya jiwa, empunya nyawa, empunya zat, pemilik sifat, pemilik zat. Begitu pula diri kita. Siapa milik diri kita? Diri siapa yang berdiri tadi katanya? Itu diri saya. Kalau bahasa Arab disebut anak, itu diriku. Nah, yang berdiri tadi siapa? Itu aku. Yang melihat tadi siapa? Itu aku. Yang berkata-kata tadi siapa? Itu aku. Nah. Kemudian kita ulangi tadi daripada perkataan Syekh Abdul Rauf, yang sebenarnya diri adalah nyawa. Yang sebenarnya nyawa adalah Nur Muhammad.
Yang sebenarnya Nur Muhammad itu sifat Allah. Yang sebenarnya sifat itulah Zat. Zat Hayun atau yang maha hidup, akan tetapi la gairi, tidak lain. Nah, si Hayun tadi. Jadi hayat tuh tentu yang memiliki adalah yang maha hidup.